Dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik, syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV bersama saya Amdal Kafi dan juga ada Profesor Nazaruddin Umar. Prof, terkait dengan ta'awudz ini, bagaimana agar kita bisa senantiasa mendawamkan ta'awudz ini di kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya di level ubudiyah amaliyah kita. Tafadhal, Prof. Iya, kalau kita sadar diri kita itu lemah, dan kalau kita sadar bahwa Allah itu maha kuasa, dan kalau kita sadar bahwa ada faktor pengecoh, pengganggu di sekitar kita, maka otomatis kita tidak mungkin bisa meninggalkan ta'awudz itu. Kuncinya itu ya, merasa diri kita lemah, jangan takabur merasa paling kuat di sini ya. Sehebat apapun kita mungkin tidak pernah sakit, mungkin uangnya banyak, ya. Dia berada di zona nyaman terus. Justru orang yang berada di zona nyaman itu hati-hati. Lebih banyak orang itu bersahabat dengan iblis di zona nyaman daripada zona sulit. Coba kalau Bapak Ibu saya ingin tanya nih, kalau kita kena musibah, siapa yang paling pertama kita panggil? Mohon pertolongan. Allah, ya kan? Tapi coba kalau sebaliknya, menang tender, dipromosi jabatan, pangkat. Siapa yang paling pertama diajak untuk ditraktir makan? Jangan-jangan bukan istrinya, orang lain malah yang bukan muhrimnya. Jadi begini, zona nyaman itu harus hati-hati. Zona nyaman itu adalah daerah garapan empuk bagi iblis. Lebih banyak orang itu terkecoh jatuh di zona nyaman daripada di zona sulit. Kalau kita kena kesulitan, malah kita lebih dekat dengan Tuhan kan. Ya. Kalau kita kena musibah, zikir terus. Ya. Kalau kita paceklik, ya Allah segala macam tuh, baca ngaji segala macam. Tapi kalau kita itu di zona nyaman, semuanya serba berkecukupan, apa yang kita lakukan? Lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berdoanya pun juga kurang. Kenapa? Aku nggak perlu berdoa kok, semuanya lengkap, semuanya ada satpam, ada security, ya ada deposito cukup banyak, kemudian juga sistem proteksi kami ada CCTV dan sebagainya. Tidak usah takut terhadap pencuri, tidak usah takut terhadap perampok. Ya, kemudian rumahnya pun juga kayak benteng, nggak mungkin ada bom, ya. Dia berada di ketinggian nggak mungkin kena banjir. Tapi kalau orang yang berada dalam zona sulit, yang serba rawan, itulah yang dekat dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu meratapi dirinya sebagai orang lemah, miskin. Justru siapa tahu itu adalah pintu masuk ke dalam surga lebih cepat. Daripada nanti kita serba berkecukupan, lupa Tuhan. Namun demikian tentu yang kita harapkan itu adalah di zona nyaman tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semua ya. Kita diberi kenikmatan di dunia dan selalu mensyukurinya agar bisa selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prof, di penghujung segmen kita kali ini, mohon Prof memberikan perspektifnya terkait dengan kaitan eratnya seperti apa antara ta'awudz ini dengan ketenangan hati kita semua para kaum muslimin muslimat ini. Tafadhol, Prof. Iya. Pada hakikatnya ta'awudz itu adalah permohonan kepada Allah, memohon perlindungan, berdoa kita supaya dilindungi oleh Allah. Orang yang rajin berdoa berarti dia dekat dengan Allah. Orang yang tidak mau berdoa, malas berdoa, berarti dia jauh dengan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tandanya dia selalu mohon perlindungan, mohon penyelamatan, mohon pemberkahan, ya kan? Selalu tergantung kepada Allah. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Selalu ingatannya kepada Allah. Dalam keadaan kesulitan dan dalam keadaan kenyamanan, selalu ada Allah di dalam benaknya. Maka itu datang ke masjid, ya, tidak ada ibadah-ibadah yang fardu yang ditinggalkan. Nah, itu efeknya. Nah, kalau kita tidak mau berdoa, tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya
Jangan salahkan Tuhan kalau kita nanti semakin hari semakin berjauhan dengan Tuhan. Tidak ada ketenangan manakala kita berjauhan dengan Tuhan. Kalau ingin merasakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesejukan, kesyahduan, kehusyuan, dekatlah dengan Allah. Tidak ada kebahagiaan sejati kalau kita berjauhan dengan Allah. Itu hanya kebahagiaan semu. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, orang prihatin terhadap kita, tapi kita tenang-tenang aja tuh. Kenapa? Karena kita merasa di backup, ditopang, didukung, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, tidak takut mati, tidak takut musibah. Kenapa? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kita bersama Tuhan. Kalau kita merasa bersama Tuhan, mau takut kemana? Allah bersama kita kan? Ya. Jadi enak sekali kalau kita dekat dengan Tuhan. Iya. Baik. Selalu mengingat bahwa innallaha ma'ana, bahwa Allah selalu bersama kita dan selalu berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, itu insya Allah selalu bisa membentengi kita. Prof, terakhir tapi kita perlu ingat bahwa ada satu riwayat bahwa syaitan itu mencoba menggoda manusia dengan segala tipu dayanya dari berbagai arah, Prof. Tafadhol, Prof. Agar kita lebih waspada terkadang hal ini. Dahulu kala memang sebelum lahir ada riwayat ini ya. Setan itu gentayangan sampai ke langit. Ya, tetapi setelah diciptakan Nabi Musa berkurang jajahan wilayah jelajahannya setan. Allah menciptakan Nabi Isa semakin berkurang lagi jelajahannya setan di langit. Allah menciptakan melahirkan Nabi Muhammad ya, menghadirkan Nabi Muhammad, maka jajahan setan di langit itu sudah nggak bisa lagi. Maka itu kalau ada rujumal syayatin itu kan, kalau ada bintang-bintang melesat ya di angkasa itu dilukiskan dalam kitab-kitab tafsir itu ada setan yang mau mencoba mencuri rahasia tapi dilempar oleh meteor itu atau bintang-bintang itu. Itu ada penafsirannya seperti itu. Tapi meskipun demikian bukan berarti setan itu bebas, tidak ada permainan. Memang tidak bisa mendaki ke langit, tapi wilayah permainannya setan itu adalah dalam kalbu manusia. Di dalam kalbu manusia inilah tempatnya setan itu sering bermain-main dengan orang-orang yang tidak mau mohon perlindungan. Karena ini adalah tempat permainannya iblis, maka kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini tidak dijamah oleh iblis. Wilayah permainan iblis ini adalah batin kita, pikiran kita. Saya kok sangat yakin bahwa kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan akan memproteksi kita dari berbagai macam musibah dunia dan di akhirat kelak. Amin. Maka itu kesimpulannya pada kesempatan ini, jangan pernah melupakan mohon perlindungan. Bersahabatlah dengan ta'awuz, bersahabatlah dengan basmalah. Inilah dua kata yang menjadi hiasan bibir kita setiap hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Baik, Prof. Syukran jazilan mengingatkan kita selalu untuk membentengi kita, kalbu kita, diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk, agar kita selalu senantiasa teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Prof telah hadir bersama kami dan kita semua bisa sama-sama menimba ilmu dari beliau terkait dengan bagaimana makna juga keutamaan dari ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf. Allahumma minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.